pembeli brengsek, udah capek-capek ngiklan, udah capek-capek promosi, masukin keranjang, beli kagak, anjir. Gue tahu banyak banget di antara kalian, teman-teman seller, mau di Shopee kek, mau di Tokopedia kek, mau di TikTok kek, itu kayak paling sebel kalau ngelihat orang tuh. Jadi gini, kalau lihat data ya, keranjang gue banyak. Tapi kenapa kagak di check out gitu, bener nggak? Sebel kan? Nah, kalau lu ngalamin kayak gini, sebenarnya gini, gue mau kasih tau sama kalian, sebenarnya ada batas presentasi yang bisa dibilang itu wajar, ada batas juga yang ini bisa jadi bermasalah. Nah, jadi gimana sih? Oke, sebelum gua bahas detailnya kayak gimana, buat kalian yang baru nonton, pastiin dulu buat lu klik subscribe sama aktifin tombol notifikasi loncengnya ya, biar lu kagak ketinggalan info apapun. Yuk, kita mulai. Banyak seller ngalamin di checkout banyak, gue yakin semua orang juga ngalamin. Nah, makanya sebelum kita bahas solusinya, perlu kita lihat dulu customer journey-nya kayak gimana sih. Coba kita pikir dulu, kenapa orang-orang itu pada masuk keranjang tapi kagak di checkout atau kagak dibayar-bayar. Malah sebenarnya lu sadar nggak? Kadang ini itu bisa jadi games, tau nggak? Pernah nggak sih lu datang ke kawinan? Gue pernah berapa kali ya kawinan ulang tahun, suka sama MC suka nanya, dijadiin game. Coba lihat siapa yang keranjangnya paling banyak nggak di check out, itu yang juara gitu kan. Saking itu kan saking fenomena yang kayaknya banyak banget orang tuh yang 99 plus gitu. Gitu. Apakah itu mereka kepada bokeh atau gimana? Nah, sebenarnya yang gue mau bahas adalah gini. Ketika kita ngiklan, atau bukan ketika kita ngiklan ya, ketika orang mau beli barang, kita kan lihat dari proses, jangan dari proses buyer, seller doang ya. Gue mau kasih tau kalian satu rahasia penting, dimana kalau lu mau laku, lu harus ngerti dari sudut pandang pembeli. Ketika kalian bisa ngelihat dari sudut pandang pembeli, udah lu mau jualan apa juga gampang. Ya, yuk kita lihat sudut pandang pembeli. Pertama, ini lu mau ngomong, kita mau ngomong all platform ya, mau ngomong TikTok, Shopee, Tokopedia sama, gitu ya. Pertama nih, gue lagi ngapa-ngapain, kan journey beda-beda ya. Ada yang journey-nya itu adalah gue lagi ngapa-ngapain, gue scroll sosmed, entah itu Instagram, entah itu Facebook, entah itu TikTok, terus gue ngelihat satu konten, sesuatu yang menarik minat gue, menarik pesan gue, jadi apa nih, kayaknya lucu ya, kayaknya keren ya, bener nggak? Terus udah itu kalau kerkun ya gue itu chat, ya nggak? Nah kalau bukan kerkun, bisa jadi gini, apa nih? Gara-gara ngelihat, gue langsung cari. Caranya di mana? Ya tergantung lah, bayar lu di mana. Ada yang nyari di Shopee, ada yang nyari di Tokopedia, bener nggak? Ada yang nyari di TikTok, langsung dicari kan? Di search sama mereka, udah di search. Oke. Kayaknya oke juga nih. Kayak gue jujur ya pribadi, beberapa kali gue ngeliat satu yang menggoda buat gue itu, lu tau gak sih? Ada yang namanya sol sepatu. Ini, apa tuh namanya? Fiber. Bukan fiber. Aluminium atau apa gitu ya? Pokoknya besi lah, sol sepatu dari besi yang bikin sepatu lu tuh kalau dilipat bisa loncatnya makin tinggi. Ya itu gue lupa namanya apa, tapi terbukti kalau gue juga lihat iklannya. Karena gue suka lari dan gue suka bola, jadi kayak wah, logika gue tuh langsung bermain kayak wah gila nih kalau gue pakai ini di sepatu gue, wah makin kenceng nih gue lari nih, gitu kan. Terus gue cari, ya udah, gue itu chat. Apakah langsung gue beli? Tergantung. Gue merasa ini sesuatu yang penting banget, atau bentar ya, lucu aja sih, atau kadang suka ngeliat kalender, tanggal berapa kita? Oh, masih tanggal 20, belum ada payday, belum ada double date, nanti deh, itu chat dulu aja. Biasanya kayak gitu. Ya, apalagi kalau misalnya ketika gue lihat, oke ini harganya segini, lagi nggak ada promo, lagi nggak ada apa-apa, ya udahlah nanti aja lah. Nanti kalau pas lagi gue mau check out, sekalian. Apalagi Shopee itu. Shopee itu suka ada voucher free ongkir yang bisa dipakai rame-rame kan. Nah, jadi kayak sekalian gue check out beberapa barang sekaligus. Jadi masukin keranjang. Dan apa yang terjadi sama seller yang membayar adalah dilupakan. Bener ya. Nah, ada lagi. Journey-nya beda. Gue lagi lihat-lihat. Misalnya gue lagi lihat-lihat gitu kan. Udah lihat-lihat. Ada live-nya. Apa nih? Oh, lagi live. Kok ada sesuatu yang untung ya? Wah, kayaknya kalau gue nggak beli, rugi banget deh. Apalagi kalau bayar lu cewek. Ya, jangan lupa cewek itu ada yang namanya katanya girl math. Lu pernah denger nggak? Dimana girl math itu, kalau lu dapat diskon dan diskonnya itu gede, itu berasa bukan beli, tapi untung. Nah, itulah girls math gitu kan. Kalau jualan kalian tekniknya menggunakan girls math dan itu kena, jebret langsung dibayar. Kalau kagak, ya udah masuk keranjang, sekalian check out, tungguin
nanti. Dan yang terjadi adalah lupa. Ada lagi nggak jalur lain? Ada. Ya, Cepas mirip-mirip. Atau kayak gini, misalnya nih, jalur yang berbeda ya. Journey-nya adalah gue lagi kejadian lah, gue lagi di luar, misalnya lagi di outdoor atau di mana, terus gue ketemu temen, terus lagi ngobrolin apa, ada sesuatu barang yang kayak, lu lucu lu, kemarin gue beli ini nih, kayak gini. Gue jadi kepo, gue cari, gue itu cap. Apakah gue beli langsung? Tergantung. Bisa iya, bisa enggak. Gitu ya. Dan journey-nya gue yakin masih banyak banget yang lain, gak mungkin gue bahas di sini satu-satu. Tapi kita harus sadar, dari setiap journey itu ada dua hal yang penting. Satu adalah apa yang bikin buyer kalian itu cuma berpikir kayak, oke, gue mau masukin keranjang, gue belinya nanti. Nah, ini kalau kalian dapetnya kayak gini, gawat. Kenapa? Karena ya udah gitu terus. Atau ada sesuatu yang bikin pembeli kalian kayak, wah, kapan lagi nih? Ini cuan abis, gua mau beli sekarang. Nah, kalau kayak gitu, selamat. Bukan gawat karena lu dapet cuan beneran. Jadi ada dua nih, ada yang bisa bikin satu di nanti, ada yang bikin apa. Dan alasannya sebenarnya dari dua ini satu. Ada yang namanya pasti scarcity. Tahu nggak scarcity apa? Keterdesakan. Apa yang bikin seseorang itu kayak mau langsung belanja saat itu juga. Nah, biasanya scarcity ini itu ada momen-momennya. Ada waktu-waktunya. Jadi kayak double date, akhir tahun, lebaran, payday. Itu kan momen-momen di mana orang ngerasa mumpung lagi ini. Kalian dengar apa sih pas lagi tadi kayak gue aja itu chat nanti deh. Gitu. Dan gue butuh, dan sebenarnya gini, untuk gue mengingat itu kembali, gue butuh sesuatu momen, butuh sesuatu hal yang bikin itu ke-trigger lagi. Gue merasa butuh dan akhirnya gue check out. Kalau enggak, gue mungkin nggak akan check out. Nah, jadi buat kayak gini, itu tuh ada dua. Itu tuh bisa macam-macam, bisa kondisinya gini. Satu, lu harus dorong itu scarcity dari awal supaya orang itu langsung action. Atau kedua, lu nggak bisa dorong, ya udah, lu tungguin aja. Tungguin apa? Mereka ngerasa butuh. Yang kalau mereka ngerasa butuh, waktunya lama lagi. Iya kan? Contoh gini, kalau misalnya gue tadi ya, gue cerita salah satu yang menarik buat gue adalah soal sepatu. Fiber carbon namanya kalau nggak salah. Fiber carbon yang bikin lu bisa, wah, kesannya larinya lebih cepat. Kalau gue lagi nggak lari, katakanlah dalam 1 bulan gue sibuk banget, gue nggak lari, gue ngerasa itu nggak butuh. Gue lari, tapi gue merasa fine-fine aja. Gue ngerasa nggak butuh. Sampai mungkin gue lari ketemu orang, atau gue main ketemu orang yang, wih, gila nih anjir, cepet banget. Terus gue tanya, kok lu bisa cepet gitu? Gue pakai fiber carbon. Gue inget lagi. Tapi momennya berapa lama tuh? Sampai itu di check out. Kebayang nggak poin gue? Ya kan, itu kan butuh sesuatu yang ketiga lagi. Orang tuh seperti itu. Gitu kan, buat diingetin lagi. Nah, makanya sebenarnya kalau diperhatiin setiap industri itu tuh standarnya gini. Lu harus tahu ya, kita tuh ngomongin data. Contoh gini, EtuChat tuh berapa banyak yang jadi check out, berapa banyak yang dibayar. Itu tuh ada persentasenya. Dan setiap kategori beda. Contoh, gue mau kasih spill ini ya, beberapa data yang gue punya ya. Gue nggak kasih data pastinya karena ini nggak boleh di share, tapi gue kasih kurang lebih gambarannya lah ya. Contoh gini, dari data yang gue punya, gue menemukan beberapa fenomena. Satu, orang yang jualan elektronik, kamera, aksesoris gitu ya, keyboard, yang pokoknya perintilan elektronik teman-temannya lah ya, yang kalian pasti ngerti dong, kategori 3C, disebutnya itu ya. Nah, kategori 3C ini uniknya adalah gini, kalau lu jualan ini, itu omsetnya tuh gimana ya? Yang gue lihat datanya, kalau di hari biasa itu cenderung kecil, tapi begitu dikasih momen payday, dikasih momen double date, dikasih momen lebaran segala macam, itu bisa naik sampai puluhan kali lipat, guys. Jadi kayak kamera laptop gitu tuh lagi promo bener-bener bam gitu kan, langsung gede banget ordernya. Dan setelah itu besoknya gimana? Slow lagi. Gitu. Jadi kuncinya kayak kalau jualan 3C ya, kalian tuh bisa nggak sih ketika lagi biasanya memang sepi, tapi ketika lagi promo momen, lo tuh benar-benar harus hajar, harus gila-gilaan. Kalau lo nggak gila-gilaan, mati lo. Nggak kaya-kaya lo pasti. Gitu ya. Dan ini berbanding terbalik sama apa? Fashion sama beauty. Karena fashion sama beauty lagi biasa adem gitu ya, tenang gitu ya. Lumayan lah ada transaksinya ketika lagi momen naik dikit. Tapi nggak kayak Trisi yang bisa sampai berapa puluh kali lipat. Nggak, ini cuman kalau 1 juta, total lagi event 2 juta, 3 juta. Setelah itu gimana? Balik lagi 1 juta gitu lah. Stabil penjualannya. Stylenya tuh kayak gitu. Gitu ya. Ada yang lagi momen meledak, udah gitu sepi.
Ada lagi yang bener-bener momentumnya lebih parah lagi. Jadi kayak cuman pas lagi di waktu-waktu tertentu bener-bener gede banget, bisa miliaran. Setelah itu puasa lagi, paceklik. Nah, ini kalau ngomongin produk yang kepengaruh sama apa ya? Momennya. Kenapa? Kalau gue pikir mungkin gini kali ya, kayak Tris itu karakternya karena harganya cukup mahal. Jadi orang cat, terus ketika lagi momen harus ingat gitu. Tapi masalahnya kan belum tentu diingat, bener ya? Nah, di sinilah lo harus kuat menjaga komunikasi, menjaga konten, menjaga orang buat tetap ingat sama produk kalian. Jadi supaya ketika lagi momennya mereka beneran check out. Gitu kan. Daripada ya mereka nggak inget, ya udah mereka nggak check out. Gitu kan. Nah, sedangkan kalau yang lain ada juga yang stabil. Nah, buat ini tuh kayak gimana ya? Pasti statistiknya beda. Gue bakal bilang statistiknya beda. Jadi kayak misalnya nih kalau kayak yang fashion, mungkin dari keranjang kayak atau chartnya itu mungkin standarnya kurang lebih 15-30%. Yang terisi bisa lebih presentasinya bisa lebih statis lagi gitu loh. Jadi kayak di keranjangnya berapa, yang di check out benernya kecil. Tapi ketika momen tau orang check out semua gitu loh. Stylenya seperti itu. Gitu. Nah, gimana caranya nih? Buat kita nggak bisa ngerubah yang namanya momen. Maksud gue gini, contoh momennya terisi, lu pengen biar rame terus tiap hari. Susah. Kenapa gue bilang susah? Ya gimana caranya biar orang tetap langsung bayar? Nggak bisa kan? Yang bisa kita buat adalah efektifkan caranya. Nah, gimana caranya? Ada beberapa trik yang bisa kalian lakuin supaya checkoutnya banyak. Satu, lo bisa manfaatin flash sale. Tapi flash sale-nya itu jangan cuma kayak flash gini, karena orang suka bikin flash sale sebulan. Ya jangan gitulah. 1 hari 2 hari. Biar apa? Mereka berasa, wah ini lagi beneran flash sale. Dan besok itu nggak flash sale. Gitu loh. Jadi memang ada muter. Produk-produk yang muter. Gitu ya. Hal itu bisa bikin kayak toko lu bisa lebih rame gitu loh. Karena kerasa kayak, wah ini tuh ada momennya. Ini bisa, jadi itu bisa bikin orang juga, wah mumpung lagi flash sale, kapan lagi? Ajar. Dan kedua, kalian perlu bisa juga, ibaratnya apa ya, manfaatin traffic, buat dapat ibaratnya kayak lu mau iklan lah ke orang-orang yang udah, kalau di Shopee ya itu chart, gitu. Di Shopee, yang itu juga sama, gimana caranya? Nah di sini lu main yang namanya, kalau di Shopee itu ada yang namanya iklan Facebook Cepas, kalau di TikTok ya lu main iklan TikTok, targetnya adalah orang-orang yang sudah itu chart. Gitu, dan dikasih momen. Nah, ketika kayak gini lu bisa convert banyak gitu. Itu adalah beberapa hal yang lu bisa lakuin buat meningkatkan penjualan kalian. Nah, jangan lupa semua ini kagak bakalan kepake kalau produk kalian dianggap nggak punya value. Jadi pastiin dulu produk lu ada value-nya nggak. Coba ada yang mau dicekin nggak, value lu udah kuat atau belum? Kasih tahu gua produk apa yang kalian jual, terus kenapa orang beli produk tersebut, lu tulis di komen, gue bakal bikinin konten, gue bakal cekin, dan gue bakal kasih tahu insight-nya ke kalian, gitu ya. Nah, buat kalian nih, mungkin yang nggak kebagian, karena jujur nggak mungkin semua kebagian sih, jadi lu lakuin aja, kita seru-seruan, gitu ya, tapi pengen dicekin, gitu ya, bukan cuma pengen dicekin sih, pengen dibantuin, biar bisnisnya lebih berkembang. Kita di MEA tuh punya 2 program, buat bantuin kalian lebih naik. Yang pertama, ada yang namanya program pendampingan konsultan ordal. Di orang dalam ini, kita bakal bantu risetin produk kalian seperti apa, miss-nya apa, strength point-nya apa yang harus ditingkatin, dan kalian tinggal lakuin gitu loh. Kita bakal kasih guideline-nya detail. Gitu ya, lu harus ngapain aja dikasih tahu nih. Dan rata-rata orang-orang yang udah masuk ke sini, itu omsetnya naik, penjualannya tumbuh. Gitu. Jadi lu kayak bener-bener serasa punya apa ya, punya konsultan, punya pembimbing yang ngebimbing kalian selama jalan. Gitu ya. Cuman kita per bulan kita juga ngebatasin, kita nggak ngambil klien banyak-banyak karena terbatas. Nah, atau kalau misalnya kalian pengen kita yang kerjain di MEA Agency, kita juga punya program khusus buat bantuin kalian UMKM. Kalian bisa chat langsung, bisa ngobrol sama tim konsultan kita. Kalau ini bukan kita yang ngajarin, kita bakal lakuin berbagai hal buat bikin toko lo rame. Ya. Jadi jangan lupa buat kalian yang pengen dicekin, lu tulis di komen produk lu apa, USP lu apa, gue bakal bantu cekin. Gitu kan, jangan lupa buat like juga dan kirim ke teman-teman lu yang membutuhkan buat dibantuin lebih tinggi penjualan online-nya.